Halo, selamat malam semuanya. Malam nggak? Udah ada 4 orang di sini ya. Ada Mbak Sandia, ada Mbak Hana, ada Mbak Selvi, sama Mas Iton. Oke, karena waktu sudah menunjukkan pukul 19.30, kita langsung mulai aja ya. Sesi kali ini adalah sesi di minggu terakhir dari Healing One with Us, di mana pertemuan-pertemuan sebelumnya kita sudah membahas terkait nafas, kemudian terkait grafologi, dan terakhir kita coba kali ini adalah sesi untuk katarsis. Jadi teman-teman, pada malam hari ini silahkan boleh dipersiapkan dulu alat tulisnya. Tetapi kalau misalnya pun mau menulis nanti lewat laptop atau lewat HP itu dipersilahkan, bebas aja ya. Oke, sebelumnya mungkin saya mau memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Salma Afifah, boleh dipanggil Salma. Saat ini, ya malam Mbak Hana. Saat ini saya sedang menggeluti tentang grafologi ya teman-teman. Kalau teman-teman pernah mencoba mungkin dibaca analisa tulisan tangannya dengan saya seperti itu. Oke, tanpa berlama-lama saya langsung aja ya. Oke, pada malam hari ini kita akan membahas sedikit terkait tentang menulis ekspresif. Nanti akan ada sesi untuk latihannya juga ya teman-teman sekalian. Kita akan menumpahkan semua isi hati kita yang terdalam dalam sesi kali ini. Tapi tenang aja, nanti hasil tulisannya tidak akan dikumpulkan, tidak akan saya minta untuk dikirimkan juga. Jadi murni untuk teman-teman sendiri dan bisa dijaga kerahasiaannya seperti itu. Oke, nah mau ngapain aja sih kita hari ini? Yang pertama, kita akan sharing-sharing nih ya. Yang pertama tentang menulis ekspresif itu sendiri. Apa sih, siapa aja sih yang bisa melakukannya? Kemudian nanti sebelum kita masuk ke kegiatan utama, akan ada relaksasi dulu nih, supaya teman-teman mungkin lebih nyaman, lebih rileks juga pada saat menulisnya. Kemudian sesi ketiga kita yang utama adalah terkait menulisnya itu sendiri. Nanti bagaimana tata caranya? Silahkan diikuti saja. Akan ada mungkin sekitar 5 5 sesi ya, 5 instruksi terkait menulis. Tapi nggak akan lama-lama juga, karena ini untuk pelatihan aja sama-sama. Jadi mungkin nanti setiap bagian akan saya sisihkan waktunya sekitar 5 menit, 5 menit. Jadi nggak akan menghabiskan waktu terlalu banyak. Kemudian di akhir akan ada sesi diskusi dan juga penutup. Oke, langsung aja kita bahas tentang menulis ekspresif. Menulis sebagai media untuk pulih. Bisa nggak sih? Masa sih ya? Cuma menulis doang kok tiba-tiba bisa pulih dari mungkin ada penyakit atau gangguan-gangguan tertentu. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Akan saya jabarkan sedikit ya. Jadi teman-teman, kenapa sih aktivitasnya menulis? Kenapa nggak cerita aja? Sebenarnya banyak sekali media yang bisa kita gunakan, istilahnya untuk katarsis atau untuk meluapkan nih isi hati kita, isi pikiran kita. Tidak hanya melulu soal menulis ya, menulis hanya salah satu alat atau media yang bisa kita gunakan untuk mengekspresikan diri. Nah, menulis ini sendiri merupakan sebuah aktivitas yang kompleks, di mana tentunya melibatkan pikiran, ada muatan emosi juga di dalamnya, dan tentunya ada aktivitas fisik kita yang bergerak, di mana kita membutuhkan tangan untuk menuliskan apa yang ingin kita tulis gitu ya. Jadi memang nggak semua orang bisa menulis,
Mungkin orang-orang yang spesial kondisinya akan sangat kesulitan untuk melakukan aktivitas ini, tetapi orang-orang pada umumnya yang sudah bisa menulis tentunya bisa menjadikan metode ini sebagai salah satu yang akan sangat bermanfaat. Yang kedua, menulis ini adalah jembatan untuk mengkonstruksikan pikiran. Proses menulis ini menyediakan ruang bagi kita untuk menuangkan segala hal yang abstrak nih teman-teman. Jadi kan seringkali kita itu punya banyak sekali pikiran di dalam otak kita, punya banyak sekali overthinking gitu ya, yang mungkin selama ini tuh cuma terpendam jadi bahan untuk pemikiran aja nih, nggak pernah kita utarakan ke orang lain, nggak pernah kita ubah bentuknya ke dalam sesuatu yang lebih konkret gitu ya. Jadi permasalahannya selama ini tuh mengawang-awang aja dalam pikiran kita. Nah, menulis ini mengubah bentuk-bentuk permasalahan tadi, topik-topik tersebut menjadi wujud yang lebih nyata. Tentunya hasilnya bisa kita lihat gitu ya. Misal nanti kita menulis suatu masalah gitu. Oh, masalahku ternyata ini kan jadi lebih terlihat nyata apa aja poin-poinnya. Itu. Kemudian yang ketiga, menulis juga memberikan ruang bagi kita untuk mengeluarkan beban-beban emosi dan pemikiran yang selama ini mungkin sulit sekali untuk diungkapkan. Mungkin sebagian dari kita sudah terbiasa gitu ya bercerita kepada orang lain, tetapi tidak menutup kemungkinan juga ada nih sisi-sisi di dalam diri kita yang memang sangat private, tidak untuk dibagikan kepada setiap orang. Nah, menulis ini menjadi salah satu media yang tentunya akan sangat menjaga kerahasiaan gitu ya, kerahasiaan dari dalam diri kita. Semisal memang topiknya sangat rahasia dan tidak ingin diketahui oleh orang lain, bisa jadi teman-teman setelah menulis kertasnya dirobek, kemudian dibuang atau dibakar gitu. Jadi sama sekali nggak menyisakan bekas yang mungkin kalau misalnya nih teman-teman cerita ke orang lain bisa jadi bocor atau kayak gimana yang akan tentunya merugikan diri kita sendiri. Seperti itu. Pada akhirnya memang menulis ini adalah suatu media untuk memberikan jarak antara diri kita dan peristiwa yang sedang kita hadapi. Jadi kalau diibaratkan kita nih tinggal di bumi, kemudian permasalahan yang selama ini kita rasakan itu sebesar bumi gitu ya. Tiba-tiba kita terbang ke bulan gitu. Oh, jarak tersebut membuat kita jadi lebih mungkin melihat permasalahan itu secara utuh gitu. Jadi jarak yang kita lihat, kita nggak terlalu dalam masalah, tetapi ada jarak di mana memang oh ternyata sebesar itu masalah yang kita miliki gitu. Sehingga kita memang bisa jadi lebih jernih dalam melihat peristiwa atau permasalahan yang sedang kita alami. Nah, siapa sih kira-kira yang bisa melakukan kegiatan menulis ekspresif ini, atau untuk siapa sih tepatnya menulis ekspresif ini? Yang pertama, terkadang kita itu sulit untuk terbuka sama orang lain, apalagi bahkan semua isi hati dan pemikiran kita. Jadi mungkin ada pengalaman-pengalaman tertentu di masa lalu yang membuat kita menjadi lebih tertutup dan tidak terbuka gitu ya sama orang lain. Jadi menulis ini menjadi salah satu media, salah satu sarana untuk kita terbuka minimal kepada diri kita sendiri. Kemudian yang kedua, terkadang kita juga merasa orang lain tidak bisa menyimpan sesuatu sebaik diri kita menyimpannya. Mungkin kita juga banyak pikiran atau merasa cemas jika memang permasalahan kita ini diketahui oleh banyak orang gitu ya, selain orang-orang yang kita percaya. Jadi ada beberapa pertimbangan yang mengakibatkan memang sebaiknya kita menyimpan ini sendiri gitu. Tetapi kalau cuma disimpan kan ya nggak akan bermanfaat juga, nggak akan terurai juga si permasalahan-permasalahan tersebut. Akhirnya ya kita uraikan dengan cara menulis. Kemudian yang ketiga, terkadang kita sudah terlalu terbiasa untuk memendam segala emosi karena takut nih ada ketakutan untuk
memberatkan orang-orang di sekitar kita, yang mana kita itu tahu gitu. Misalnya, oh pasangan kita lagi ada masalah nih, atau sahabat kita lagi ada masalah nih, kenapa juga aku harus cerita ke mereka gitu. Takutnya memang malah membebani pikiran mereka yang sudah memang ada masalahnya masing-masing. Jadi daripada dipendam sendiri dan juga daripada memberatkan orang lain, ya sudah kita menulis saja gitu, karena ini juga akan memberikan ruang bagi kita untuk mengeksplorasi diri kita sendiri seperti itu. Jadi mungkin semua orang di sini bisa untuk menulis ya dengan alasannya masing-masing seperti itu. Nah, apa itu menulis ekspresif? Jadi kalau menulis kita udah tahu ya, menulis kayak mungkin bisa diibaratkan dengan menulis diary kalau teman-teman sering dengarnya, atau menulis jurnal gitu ya keseharian. Nah, menulis ekspresif ini merupakan sebuah bentuk terapi di mana individu menuliskan tentang pikiran dan perasaan terkait pengalaman hidup yang membuat stres atau trauma. Memang secara teori murninya adalah pengalaman-pengalaman yang penuh tekanan gitu ya, yang menekan kehidupan kita, seperti pengalaman stres atau trauma. Tetapi yang akan kita praktikkan di sini akan ada sedikit modifikasinya teman-teman, supaya memang tidak terlalu membuka pikiran-pikiran atau memori-memori tentang trauma itu sendiri. Nah, manfaatnya apa saja dengan melakukan kegiatan menulis ekspresif ini? Yang pertama, meningkatkan sistem imun. Yang kedua, tidurnya lebih baik. Kemudian yang ketiga, bisa meningkatkan kesehatan mental juga. Kemudian mengatur tekanan darah, mengurangi rasa sakit akibat penyakit kronis. Nah, kok bisa ya banyak banget? Ya, ini berdasarkan penelitian. Memang sudah lama sekali ya penelitiannya yang dikemukakan oleh James Pennebaker pada tahun 1986. Jadi terkait menulis ekspresif ini, memang asal mulanya adalah untuk orang-orang yang memang sudah didiagnosa penyakit kronis gitu, misalnya kanker atau penyakit-penyakit kronis lainnya gitu ya yang berat, di mana memang mereka merasakan stres ya, stres akut yang berkepanjangan dan juga kesulitan untuk mengekspresikan diri. Jadi dibuatlah si kegiatan menulis ini untuk menuangkan segala permasalahan, kekalutan dalam hidup, untuk meringankan gitu ya, meringankan beban-beban yang selama ini dirasakan sendiri. Ternyata efeknya sangat signifikan loh untuk orang-orang yang mengalami permasalahan tersebut. Tetapi memang seiring berjalannya waktu, menulis ini juga banyak digunakan oleh profesional dalam sebagai salah satu bentuk gitu ya, di mana kita bisa mengenal diri kita sendiri dan juga profesional tersebut bisa lebih paham nih tentang diri kita melalui menulis. Ini adalah salah satu quotes. Expressive writing gives us the opportunity to stand back and re-evaluate issues in our lives. Gitu. Jadi kita diberi kesempatan nih untuk mundur 1 langkah, 2 langkah, dan memikirkan ulang gitu ya terkait permasalahan-permasalahan atau isu yang sedang kita rasakan saat ini. Oke, tanpa berlama-lama, kita mau langsung aja nih teman-teman. Sebelum praktek menulis, boleh disiapkan dulu alat tulisnya. Tetapi sebelumnya kita akan sama-sama melakukan sesi relaksasi dulu ya. Silakan teman-teman boleh duduk yang nyaman, bersandar juga boleh. Ini terdengar ya. Oke, silakan posisikan duduknya senyaman mungkin.
juga boleh menyandarkan badanmu agar lebih dicari nyaman. Mungkin kalau sekiranya, oh, oke. Oke, saya matikan saja audionya ya, biar kita sama-sama fokus pada suara saya saja. Oke, silahkan teman-teman posisikan tubuhnya tegak dan silahkan pejamkan mata. Teman-teman juga dapat menyandarkan badan agar terasa lebih nyaman. Baik, sekarang silahkan arahkan perhatianmu hanya pada suara saya. Silahkan arahkan perhatianmu hanya pada suara saya. Coba perhatikan suara saya baik-baik, sehingga kamu dapat mengikuti instruksi dengan tepat dan nyaman. Coba perhatikan suara saya baik-baik, sehingga kamu dapat mengikuti instruksi dengan tepat dan nyaman. Niatkan dalam hatimu untuk memasuki kondisi rileks yang sangat dalam, sehingga kamu benar-benar merasa tenang. Niatkan dalam hatimu untuk memasuki kondisi rileks yang sangat dalam, sehingga kamu benar-benar merasa tenang. Sekarang, silahkan tarik nafas panjang. 1, 2, 3, 4. Tahan sebentar. Hembuskan sepanjang mungkin. 1, 2, 3, 4, 5. Ulangi lagi. Tarik nafas. Tahan. Hembuskan pelan sekali. Tarik nafas panjang. Tahan. Hembuskan sangat pelan. Dan rasakan sensasi nyaman yang muncul di pundak dan leher. Jika kamu belum dapat merasakannya, cobalah menarik nafas sepanjang mungkin. Lalu fokuskan perhatianmu ke pundak dan leher. Kemudian, hembuskan sepelan mungkin. Jika kamu belum dapat merasakannya, cobalah tarik nafas sepanjang mungkin, lalu fokuskan perhatianmu ke pundak dan leher. Kemudian hembuskan sepelan mungkin. Rasakan bagaimana secara berangsur-angsur pundakmu menjadi lebih rileks dari sebelumnya. Silahkan ulangi lagi hingga kamu benar-benar merasa rileks. Tarik nafas, tahan sebentar, hembuskan sangat pelan. Sekarang, bayangkan kamu sedang berjalan di sebuah taman yang begitu indah. Rasakan telapak kakimu berjalan di tanah. Lihatlah pemandangan di sekitarmu. Dengarkan suara hembusan angin dan burung-burung. Hadirkan pengalaman ini senyata mungkin sekarang. Rasakan tubuhmu sedang berjalan di taman yang indah tersebut. Teruslah berjalan, menyusuri jalan di taman ini. Semakin lama kamu berjalan, tubuhmu menjadi lebih ringan dan semakin ringan. Entah kenapa, tubuhmu seperti kehilangan berat. Semakin lama kamu berjalan,
tubuhmu akan menjadi semakin ringan seperti kapas. Lalu coba bayangkan dirimu semakin ringan hingga melayang. Coba bayangkan dirimu semakin ringan hingga melayang. Naiklah semakin tinggi, naiklah semakin tinggi. Rasakan tubuhmu seperti sedang menaiki lift. Begitu ringan, serta terasa sensasi mengambang. Melayanglah, naiklah semakin tinggi, hingga semua bebanmu terasa hilang. Jika kamu sudah berada di atas awan, tidurlah di atasnya. Seolah-olah awan itu adalah kumpulan kapas yang sangat lembut. Pejamkan matamu dan rasakan setiap bagian tubuhmu yang bersentuhan dengan awan. Rasakan tubuhmu menjadi sangat rileks dan sangat ringan. Sekarang, pejamkan matamu dan beristirahatlah hingga semua beban emosimu terurai dengan sendirinya. Sekarang, letakkan tanganmu di dada. Sekarang, letakkan tanganmu di dada. Kapanpun kamu ingin kembali ke keadaan yang begitu menenangkan ini, pejamkan mata, sentuhlah dada, dan katakan damai. Kapanpun kamu ingin kembali ke keadaan saat ini, silahkan pejamkan mata, sentuhlah dada, dan katakan damai. Sekarang, katakan damai. Biarkan rasa damai yang Anda rasakan sekarang berkali-kali lipat lebih kuat. Sekali lagi, katakan damai. Perhatikan perubahan sensasi tubuhmu sekarang. Katakan lagi, sentuhlah dada, katakan dalam hati, damai. Kapanpun kamu ingin kembali ke kondisi saat ini, pejamkan mata, sentuhlah dada, dan katakan damai. Kamu saat ini masih terpejam di atas awan. Sekarang, dalam bayanganmu, bukalah mata dan lihatlah awan di sekitarmu. Pelan-pelan, turunlah dari langit. Pelan-pelan, rasakan kamu seperti turun menggunakan lift. Ketika sudah menyentuh tanah, saya ingin kamu berjalan ke depan hingga kamu menemukan sebuah cahaya. Masukilah cahaya itu, maka kamu akan membuka mata dan kembali ke ruanganmu sekarang. Masukilah cahaya itu, maka kamu akan membuka mata dan kembali ke ruanganmu sekarang. Jika teman-teman sekiranya nanti merasakan perasaan yang tidak nyaman dan ingin kembali ke posisi tenang dan damai tersebut, silakan teman-teman boleh sentuh dada, pejamkan mata, dan katakan damai.
Sekarang kita akan masuk ke sesi berikutnya, yaitu melakukan sesi menulis ekspresif bagian ini. Oke, baik. Silakan sediakan catatan dan juga alat tulis teman-teman. Boleh juga teman-teman menuliskannya di laptop atau di handphone atau di tab. Senyamannya teman-teman aja. Oke, bagian pertama ini mungkin akan terasa cukup berat karena kita akan mengeksplorasi emosi-emosi yang negatif. Saya akan bacakan instruksinya ya teman-teman. Selama 1 minggu ini, adakah peristiwa yang memicu emosi negatif seperti halnya marah, takut, sedih, atau merasa bersalah? Silahkan tuliskan peristiwa yang Anda rasakan selama 5 menit ke depan. Jadi silahkan teman-teman tuliskan apa saja emosi-emosi atau peristiwa yang menimbulkan teman-teman merasakan emosi-emosi negatif seperti marah, takut, sedih, ataupun merasa bersalah. Saya akan berikan waktunya selama 5 menit ke depan. Silahkan diingat-ingat, dalam 1 minggu terakhir ini, adakah emosi yang teman-teman rasakan seperti marah, takut, sedih, atau merasa bersalah? Silahkan, boleh teman-teman langsung tuliskan ya. Mulai 5 menit dari sekarang. Menulisnya boleh cepat aja ya, tidak usah takut salah, karena ini juga tidak akan dikumpulkan, dan ini hanya untuk konsumsi teman-teman pribadi. Silahkan di ruangan ini, biarkan teman-teman membuka diri teman-teman sendiri untuk jujur kepada diri sendiri. Kira-kira apa saja sih emosi yang mungkin selama seminggu kebelakangan ini rasanya sangat mengganggu, rasanya cukup bermuatan negatif, rasanya sungguh menyesakkan hati, menyesakkan dada, seperti rasa marah, rasa takut, rasa sedih, atau perasaan bersalah. Silahkan dituliskan, mengalir saja, tanpa takut ada rasa bersalah itu muncul ya.
Oke, baik. Apakah teman-teman sudah selesai semuanya? Oke, sudah selesai. Oke, boleh sekiranya teman-teman merasakan perasaan yang kurang nyaman, silahkan. Jika teman-teman ingin kembali ke posisi yang nyaman tadi, boleh pejamkan mata dulu sebentar, pegang dada, dan katakan damai. Selanjutnya, kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Kita akan mengeksplorasi emosi positif. Silahkan teman-teman bayangkan selama 1 minggu ke depan, apakah emosi positif yang ingin teman-teman rasakan? Misalnya, perasaan cinta, termotivasi, menerima kondisi yang terjadi, ataupun kedamaian. Silahkan bayangkan selama 1 minggu ke depan, kira-kira emosi positif apa yang ingin teman-teman rasakan. Misalnya perasaan cinta, termotivasi, menerima kondisi yang terjadi, ataupun kedamaian. Sekarang, bayangkan peristiwa yang memicu emosi tersebut muncul. Silahkan tuliskan apa yang kamu bayangkan seolah-olah itu sedang terjadi saat ini. Bayangkan peristiwa tersebut seolah-olah sedang terjadi saat ini. Silahkan, waktu teman-teman menulis adalah 5 menit dari sekarang. Cinta, barangkali ada teman-teman yang sedang jatuh cinta atau sedang termotivasi melakukan hal-hal tertentu, atau bahkan menerima kondisi yang sedang dialami saat ini, ataupun ingin merasakan kedamaian. Silahkan dibayangkan kira-kira apa peristiwa yang memicu emosi tersebut, dan silahkan tuliskan.
Baik, apakah teman-teman sudah selesai dalam menulis sesi yang kedua ini? Oke, sudah selesai. Selanjutnya, silahkan teman-teman posisikan kembali untuk duduk senyaman mungkin. Setelah menulis tadi, mungkin saat ini masih ada hambatan emosi yang muncul dalam dirimu. Emosi yang masih terhambat itu bisa jadi masih terasa tidak nyaman. Sekarang, silahkan teman-teman untuk pejamkan mata, sentuhlah dada dengan tanganmu, lalu tarik nafas panjang, hembuskan pelan-pelan sambil berkata damai. Silahkan teman-teman pejamkan mata, lalu sentuhlah dada dengan tanganmu, lalu tarik nafas panjang, hembuskan pelan sambil katakan damai. Ulangi sebanyak 10 kali. Sentuhlah dada, tarik nafas panjang, hembuskan pelan sambil katakan damai. Tarik nafas, hembuskan pelan, katakan damai. Pejamkan mata, sentuhkan tangan di dada, lalu katakan damai. Ulangi lagi, damai. Rasakan sensasi yang muncul setiap kali kata damai Anda ucapkan dalam hati. Biarkan sensasi itu mengurai emosi yang saat ini sedang terhambat dalam dirimu. Gantikan emosi negatif itu dengan sensasi damai. Gantikan emosi negatif itu dengan sensasi damai. Gantikan emosi negatif itu dengan sensasi damai. Tarik nafas perlahan, hembuskan dengan pelan. Kemudian silakan buka matamu kembali dan kembali ke ruanganmu sekarang. Tarik nafas, keluarkan. Jika kamu sudah siap, silahkan buka matamu kembali dan kembali ke ruanganmu sekarang. Baik, kita akan melanjutkan sesi menulis yang berikutnya. Baik, di sesi ketiga ini kita akan menanggapi tulisan kita yang pertama terkait dengan eksplorasi emosi negatif. Silahkan teman-teman untuk baca kembali tulisan pertama yang mengungkapkan peristiwa dengan muatan emosi negatif yang teman-teman alami selama seminggu ke belakang. Setelah membaca tulisan tersebut, silahkan bayangkan saat ini kamu menjadi seorang sahabat baik yang sangat mengasihi, sangat menyayangi,
dan sangat mendukungmu. Kira-kira apa yang akan kamu katakan pada dirimu? Tuliskan curahan hati atau kata-kata yang ingin diungkapkan oleh sosok sahabat tersebut pada buku catatanmu atau pada tempat di mana kamu menulisnya. Silahkan kira-kira apa saja yang akan diucapkan oleh sahabatmu kepada dirimu. Silahkan untuk dituliskan selama 2 menit ke depannya. Kata-kata seperti "Gak apa-apa kok, kamu bisa kok, yang sabar ya, semua akan berakhir pada waktunya. Fighting," gitu juga. Silahkan teman-teman tempatkan diri teman-teman sebagai sahabat yang sangat mengasihi, menyayangi, dan mendukung diri teman-teman. Berikan komentar yang penuh welas asih, penuh kasih sayang, tanpa menghakimi, dan juga berikan dukungan yang mungkin teman-teman sangat butuhkan saat ini. Baik, sudah selesai semuanya untuk sesi ketiga ini. Kita lanjutkan ke sesi berikutnya ya, sesi keempat. Menanggapi emosi positif. Silakan teman-teman baca kembali tulisan kedua tentang emosi positif yang kamu rasakan. Saat membaca dan membayangkan situasi tersebut terjadi pada dirimu, tuliskanlah secara detail sensasi apa saja yang kamu rasakan. Misalnya, jantung berdebar, terasa bersemangat, atau terasa sangat bahagia, terasa rileks. Tuliskan sensasi tubuh yang teman-teman rasakan saat teman-teman membayangkan dan membaca kembali situasi membahagiakan yang teman-teman harapkan terjadi 1 minggu ke depan. Bayangkan sensasi apa yang sekiranya teman-teman rasakan jika hal tersebut terjadi pada diri teman-teman. Silahkan dituliskan kembali sekarang. Barangkali ada sensasi tergugah, deg-degan, terpacu jantungnya. Silahkan rasakan sensasi tersebut senyata mungkin dan tuliskan apa yang teman-teman rasakan.
ketika situasi yang teman-teman harapkan terjadi pada diri teman-teman. Baik, semoga di sesi keempat ini sudah selesai semuanya. Akan saya lanjutkan ke sesi terakhir menulisnya. Di sesi kelima ini kita akan menakar emosi positif. Silahkan teman-teman tuliskanlah seberapa besar keyakinanmu untuk menggapai peristiwa yang memicu emosi tersebut. Tuliskan seberapa besar keyakinanmu untuk menggapai peristiwa yang memicu emosi tersebut dalam 1 minggu ke depan. Apakah itu 100%, atau 99%, atau 80%, atau mungkin teman-teman 1000% sangat yakin itu akan terjadi. Silahkan dituliskan sebesar mungkin, setebal mungkin pada catatan teman-teman. Oke. Saya berikan waktu 10 hitungan ya untuk menakar ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Oke. Sesi terakhir kita akan melanjutkan relaksasi yang terakhir. Silahkan teman-teman kembali untuk duduk dengan nyaman, tegakkan badannya. Sekarang silahkan pejamkan mata, lalu sentuhlah dada dengan tanganmu, lalu tarik nafas panjang, hembuskan pelan, sambil katakan damai. Tarik nafas panjang, hembuskan pelan, sambil katakan damai. Ulangi secara mandiri sebanyak 10 kali. Sentuhlah dadamu, lalu tarik nafas panjang, hembuskan pelan, dan katakan damai. Pejamkan mata, sentuhkan tangan di dada, lalu katakan damai. Ulangi lagi, damai. Rasakan sensasi yang muncul setiap kali kata damai Anda ucapkan dalam hati. Anda telah menuliskan hal-hal yang ingin Anda temui selama 1 minggu ke depan. Sekarang, silahkan tarik nafas panjang, rilekskan tubuh, dan bayangkan peristiwa yang ingin kamu temui itu terjadi sekarang. Tarik nafas panjang, rilekskan tubuh, dan bayangkan peristiwa yang ingin kamu temui itu terjadi sekarang.
Hadirkanlah pengalaman itu sekarang. Senyata mungkin sekarang. Rasakan sensasi emosi positif yang muncul dari pengalaman tersebut. Rasakan sensasi emosi positif yang muncul dari pengalaman tersebut. Setiap kali kamu mengatakan damai, emosi positif tersebut menguat berkali-kali lipat. Setiap kali kamu mengatakan kata damai, emosi positif tersebut menguat berkali-kali lipat. Setiap kali kamu mengatakan kata damai, emosi positif tersebut menguat berkali-kali lipat. Setiap kamu mengatakan kata damai, emosi positif tersebut menguat berkali-kali lipat. Sekarang, silahkan buka mata pada hitungan ke-10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tarik nafas, hembuskan. 10. Silahkan buka mata teman-teman. Baik, sudah selesai kegiatan menulis kita pada malam hari ini. Apakah teman-teman ada yang mau sharing? Apa saja hal-hal yang dirasakan atau apa saja kira-kira sensasi tubuh yang teman-teman rasakan pada saat menulis? Boleh? Silahkan open mic-nya, kita sharing-sharing pada malam hari ini. Ada yang mau bercerita barangkali? Mbak Aisyah ada senyum-senyum mau bercerita? Boleh. Boleh Mbak, dipersilahkan. Ya, paling itu aja sih Mbak, waktu proses kita membayangkannya itu ya pasti damai ya, beneran damai. Kayak gitu. Jadi ngebuat ngebayanginnya ya udah senyum-senyum sendiri. Kira-kira Kayak gitu. tadi berapa persen Mbak Aisyah? Masa yakin? Padahal aku yakinnya sih cuman 90% ya. Bagus. Nggak sampai yang 100% kayak gitu. Enggak. Cuman ngebayangin 90%-nya aja tuh udah seneng aja gitu. Gitu. Terima kasih Mbak Aisyah sudah mau berbagi 90%. Kita menggunakan prinsip law of attraction ya teman-teman di sini, di mana semakin jelas kita membayangkan sesuatu, semakin besar juga kita akan mengikat kegiatan tersebut atau peristiwa tersebut untuk terjadi di hidup kita. Oke, siapa lagi yang mau bercerita? Barangkali ada yang 100% menuliskan eh, menakar peristiwanya. Boleh bercerita atau di bawah 50%?
Ada? Silahkan boleh yang mau sharing-sharing. Ada lagi mungkin Mas Iton, Mbak Selvi, Mbak Sandia, Kak Hana, Mbak Nenis, Mbak Rahma. Boleh, Mas, silahkan. Kakak. Oke. Sebelumnya sorry ya, rumahku tuh ndek ini jalan raya jadi ini berisik ya. Gak apa-apa, Mas. Ah, hmm, tadi sih ketika seperti yang tadi Kak Aisyah cerita di bagian relaksasi itu sangat damai sih ya di tengah hiruk pikuknya dunia ini. Eh, karena kebetulan aku juga eh, visual banget ketika apa ya bayangin itu tuh, jadi itu bener-bener yang di bayanganku, ya pasti bayangan tiap orang beda-beda, cuma yang di bayanganku tuh tadi tuh eh yang aku bayangkan tuh adalah tempat yang damai itu kayak di padang rumput gitu toh, tapi itu lagi musim musim semi gitu. Oh, ya udah musim gugur, sorry, musim musim gugur, terus di kanan itu ada sungai nih gitu, terus ketika melayang gitu rasanya enteng banget. eh Terus ketika mengejar ke cahaya ilahi, enggak lah, cahaya yang di pojok itu tuh kayak bener-bener kayak lari, lari ini lari beneran gitu, pakai ada musik background. Nah, lalu ketika ada kesempatan menulis dari Kak Salma, eh jauh ini ketika aku menulis jurnal itu lebih ke menumpahkan ide dan emosi. Sementara hal baru yang kutemukan di sini adalah eh seharusnya adalah aku memiliki kesempatan untuk memberikan tanggapan atas tulisanku sendiri. Jadi selama ini ketika aku nulis, ya udah selesai sampai di situ. Ideku selesai. Sementara ternyata ada manfaatnya juga ya, memberikan ide, memberikan tanggapan dariku, olehku, untukku gitu. Lalu hmm, terakhir yang law of attraction ya. Kebetulan kan aku ini overthinking ya terhadap segala macam hal. Jadinya sepertinya law of attraction sendiri memang bekerja pada diriku secara negatif ya, karena kebetulan kan aku mengoverthinkingkan banyak hal. Sementara ketika soalnya kalau misalnya kalau aku berpikir positif tuh ya bagus sih, semua orang memang seharusnya berpikir positif. Cuma tuh kadang tuh ya namanya masa depan kan nggak ada yang tahu ya. Kalau kita berpositif, oh pasti hari ini akan menjadi hari yang sangat menyenangkan. Padahal kita nggak tahu ada kemalangan apa yang terjadi gitu kan. Ya bukannya berpikir negatif ya, waktu itu kayak berpikir realistis. Kalau kita mempersiapkan yang terbaik itu ketika yang terjadi malah sebaliknya itu malah wah hancur sehancur-hancurnya. Sementara ketika kita lebih aware gitu, ya oke lah lebih legowo, jadi kayak lebih well prepare. Cuma ya kembali lagi sih law of attraction mungkin akan lebih efisien ketika kita pakainya bahwa merangkul hal-hal positif, keyakinan. Benar juga sih kata Asalma bahwa memang kalau kita meyakini apa gitu, harapannya sih akan ada lebih banyak kemungkinan bahwa kebaikan itu terjadi pada diri kita. Baik. Wah, thank you Kak. Wah, terima kasih Mas Eh, Iton atas eh, sharing-sharingnya. Apakah di sini ada yang sama juga, merasakan hal yang sama dengan Mas Iton ketika memberikan tanggapan tentang tulisan yang sebelumnya gitu? Apakah di sini juga ada yang merasakan hal yang sama ketika memberikan tanggapan atau misalnya nih eh, merasakan eh, kita itu ternyata dapat memvisualisasikan sedemikian rupa ya, dan itu terasa sangat nyata. Bagaimana nih perasaan teman-teman yang lain? Barangkali ada yang setuju dengan Mas Iton tadi. Boleh silahkan. Atau mau menanggapi tadi cerita dari Mbak Aisyah dan juga Mas Iton, boleh? Di sini ada Mbak Sandia, Mbak Hana, Mbak Denis, Mbak Cahyani, Mas Naufal, Mbak Nisa. Barangkali ada yang mau sharing-sharing nih pengalamannya tadi. Insight apa yang teman-teman eh,
dapatkan dari sesi menulis yang mungkin hanya nggak sampai 15 menit ya, kalau untuk sesi menulisnya tadi sendiri gitu. Apakah ada yang ingin dibagikan kepada teman-teman yang lain gitu, barangkali kita juga bisa terwakili dan merasakan hal yang sama. Boleh nih, siapa nih kira-kira? Nggak apa-apa, open cam, tutup kameranya nggak apa-apa, tapi cerita aja. Barangkali ada yang mau cerita lewat chat juga nggak masalah. Kalau tidak, oke boleh, silahkan. Lewat chat dulu, sama di bagian menanggapi, rasanya malah baru. Diri sendiri bisa menyemangati dan meyakinkan diri sendiri. Iya, sama berarti ya sama Mas Ivan tadi. Merasakan hal yang baru. Mungkin di sini ada teman-teman yang sering kali gitu ya, kalau ada masalah, menuliskan detail masalahnya gitu. Barangkali suka nulis diary, atau memang suka journaling gitu. Tetapi pada saat itu memang kita mengungkapkan semua permasalahan yang kita miliki. Tetapi mungkin ada waktu di mana kita sama sekali hanyut dalam perasaan atau emosi-emosi tersebut. Jadi tidak ada ruang bagi kita untuk ibaratnya memberikan tanggapan, menjadi orang lain gitu yang bersifat lebih objektif terhadap peristiwa yang kita sedang hadapi pada saat itu. Jadi memang menjadi orang ketiga ya, mungkin perspektifnya sudut pandang orang yang ketiga itu bisa memperbesar sudut pandang kita dalam melihat hal-hal yang sedang terjadi di dalam hidup kita seperti itu. Oke, dari Mas Naufal. Sama kayak Mas Ito, dari kejadian yang saya alami, saya sudah coba cerita ke seseorang, namun respon atau tanggapan dari orang tersebut tidak sesuai dengan yang saya harapkan. Dan dari menulis tanggapan dari diri sendiri, jadi bisa benar-benar dapat respon yang saya inginkan dari orang lain. Gitu. Jadi memang ketika mungkin seringkali yang sangat memahami seluk-beluk gitu ya diri kita sendiri ya diri kita sendiri gitu. Terkadang mungkin orang lain tidak bisa memahami diri ini sebaik bagaimana kita memahaminya seperti itu. Tetapi memang menulis ini bisa jadi salah satu self terapi gitu ya, bisa dilakukan secara mandiri juga. Tetapi memang ketika teman-teman sekiranya sudah merasakan muatan emosi yang berlebih atau bahkan ekstrimnya juga sudah tidak bisa merasakan emosi tertentu atau merasa hampa atau merasa mati rasa seperti itu, ada baiknya memang teman-teman tidak hanya mencurahkan lewat tulisan gitu. Jadi mungkin sudah menulis tapi tulisannya juga bisa di-sharingkan gitu ya ke profesional yang teman-teman percaya. Misalnya entah konselornya teman-teman atau psikolognya teman-teman, barangkali memang ada masukan atau insight-insight lain yang bisa diberikan supaya sudut pandang dalam menguraikan masalahnya bisa jadi lebih luas. Oke, dari Mbak Aisyah, aku sering mendapatkan respon ya yang tidak diinginkan mungkin dari orang lain gitu. Alhamdulillah tenang dan nyaman. Pernah diminta oleh ahli untuk menulis, tapi saya bingung mau nulis apa. Alhamdulillah dapat pencerahan, mengerti, menulis. Oke, menulis apa? Jadi mungkin bingung ya mau menulis apa nih, mulai dari mana. Jadi semoga nanti guideline-nya bisa teman-teman praktekkan sendiri di rumah, jadi bahan untuk refleksi juga gitu. Nah,
sharing-sharingnya mungkin segitu dulu aja. Kita lanjut mungkin apabila ada teman-teman yang merasa ingin bertanya atau ingin ditanyakan, boleh nih, kita masih ada beberapa menit lagi sebelum kegiatan malam hari ini selesai. Ada yang mau ditanyakan nggak terkait teknisnya atau misalnya sesi relaksasinya dan lain-lain? Boleh, silahkan ditanyakan. Terima kasih ya teman-teman tadi yang mau bercerita. Alhamdulillah. Mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang, karena ini kan sesinya juga cukup men-trigger emosinya teman-teman ya. Apabila memang nanti malam nggak bisa tidur, teringat sesuatu, bisa teman-teman praktikan sesi relaksasi yang tadi, bisa dipegang dadanya, tarik nafas perlahan, hembuskan dan katakan damai. Semisal masih terus terasa, boleh teman-teman sharing di grup, karena grup WhatsApp-nya masih akan aktif sampai besok. Silahkan teman-teman manfaatkan grupnya tersebut. Misal ada yang pengen bercerita di situ atau menceritakan after effect-nya nih setelah menulis itu kayak gimana, boleh. Nah, jadi tidak ada nih yang mau ditanyakan? Kak Salma, Ya, andai kata nggak ada yang nanya, aku mau ini deh, share dikit deh. boleh. Silahkan, Mas. Ah, nggak dikit, nggak banyak, oke. Ah, kayak kata Mas Noval tadi tuh, eh, kan kita sering cerita sama orang nih, cuma kadang tanggapannya nggak sesuai sama yang kita harapin. eh, Boro-boro kita berharap. Wong kadang tuh ketika aku cerita tuh malah ini komentarnya masih mending, malah kayak mendang-mending gitu loh. Jadi kayak membandingkan nasib. Padahal kan kita cerita untuk mendapatkan support ya. Ini malah kayak adu kompetisi siapa yang paling merana di dunia ini. Jadi memang kadang tuh cerita ke temen tuh eh pinter-pinternya juga sih. Dan ini aku juga menyadari bahwa tidak semua orang tuh bisa siap menampung cerita kita gitu loh. Jadi lebih baik tanyain dulu, kira-kira siap nggak mendengar ceritaku gitu. Karena buat apa kita cerita kepada orang yang sebenarnya juga tidak sedang dalam keadaan siap untuk menerima cerita. Dan yang pasti, kayaknya curhat ke status WA ya itu yang paling tidak disarankan ya. Itu banyak banget orang di status WA, status IG kalau ada masalah terus update-nya ke sosial media, itu bukannya mendapatkan solusi malah menambah masalah baru sepertinya kayak semua orang tahu boroknya kita. Dan memotivasi diri sendiri dia ngomong, oh kayak motivasi diri sendiri tuh ini kalau buat teman-teman ya, aku tuh kan aku awalnya nulis di jurnal kan, terus tuh aku tuh tahu ini aku nggak di endorse ya, jadi tuh ada website gitulah. Nah, website ini tuh dia memberikan kesempatan untuk menulis buat banyak orang gitu kan. Nah, hasil tulisanku tuh tak upload di website itu dan itu ternyata bisa menghasilkan. Bukankah itu kayak lebih efisien ketika kita berhasil memberikan saran kepada diri kita sendiri, tapi di saat yang sama tulisan kita tuh bisa menghasilkan pundi-pundi kekayaan. Enggak deh. Oh, itu kan uang yang cukup lah untuk kita jajan bakso lah misalnya. Tuh. Dan seperti kata Kak Salma, kalau emang nggak kuat, bingung, konseling tuh menurutku tuh bermanfaat banget. Walaupun mungkin, tapi gini, jangan berekspektasi bahwa masalah akan langsung seling selesai ketika ngobrol konselor. Kayak seperti kata Salma bilang bahwa kita yang benar-benar tahu tentang diri kita sendiri. Jadi datanglah ke konselor tuh dalam kondisi eh, kita untuk mau validasi aja lah. Jadi kamu udah tahu masalahnya, kamu udah tahu rutenya apa dan solusinya apa. Jadi ketika ngobrol ke konselor tuh, ya nggak sih, ya nggak sih. Karena mungkin tuh ketika cerita sama orang, kalian dibanding-bandingin, cerita ke status dan solusi. Nah, ke konselor itu, menurutku dari pengalaman pribadi itu memberikan validasi secara objektif. Karena kan konselor kita nggak kenal, jadi mereka akan memberikan seobjektif mungkin. Ah, untuk nama websitenya, saya bilang ITN Times. Boleh diketik, Mas. Oh iya ya, boleh Barangkali boleh boleh. biar bisa di-save tuh sama teman-teman. Nah, Boleh boleh boleh. Mbak Aisyah juga kalau tidak salah penulis ya, Mbak ya? Bisa saling menginspirasi nih. Makasih banget, Mas Iton.
Terima kasih atas infonya nih. Teman-teman kebetulan di sini juga banyak nih penulis-penulis handal. Tuh, terima kasih infonya. Wah, nanti boleh di-share di grup ya. Sangat menarik ini. Barangkali ada yang mau sharing-sharing lagi nih terkait kepenulisan. Sepertinya eh, banyak di sini penulis-penulis handal nih, Mbak Aisyah. Boleh, Mbak? Mungkin kiat-kiatnya membuat keluh kesah menjadi tulisan yang menghasilkan gitu, Mbak. Selain tadi Mas Iton langsung dipublish gitu ya. Oke, gimana Mbak? Sebenarnya kalau aku cuman gimana ya? Jadi kalau aku itu lebih suka kayak menulis quotes-quotes kayak gitu ya. Kayak gitu. Quotes-quotes itu sebenarnya ditujukan untuk diriku sendiri. Cuman aku posting di Instagram seperti itu sebagai penguatku. Jadi ketika aku mulai lemah, aku lihat lagi quotes itu gitu. Terus aku nyari-nyari tentang apa namanya? Aku tuh orangnya bisa dibilang harus dibuktikan. Kalau misalkan aku ngerasain ini, aku pengennya dibuktikan. Kayak gitu. Kayak contoh nih, maksudnya kayak valid ya, validasi, bervalidasi. Kayak misalkan kayak kemarin aku ngerasain ya semacam luka gitu lah ya. Dan aku ngerasa ini kenapa sih kok aku luka aku kok kayaknya nggak sembuh-sembuh gini gimana gitu. Jadi aku nyari di nyari tahu ternyata akhirnya ketemu tuh ke ternyata ada penelitiannya gitu dari belajar dari sel kayak gitu. Jadi aku mencoba untuk menangkap itu, aku buat kesimpulannya, aku buat di tulisan lagi, aku posting di Instagram kalau aku begitu dan itu buat aku tenang. Karena itu tujuannya untuk diriku sendiri sebenarnya cuman berharap ya siapa tahu orang lain juga bisa membutuhkan hal itu, bisa termotivasi juga dengan hal itu. Karena aku ngerasa kayaknya yang luka itu nggak cuma aku gitu. Tapi dari situ aku senang berbagi kayak gitu. Terima kasih gitu aja. Terima kasih Mbak Aisyah sudah mau berbagi. Benar ya teman-teman ya. Selain menguatkan diri sendiri, mungkin apa yang kita lakukan bisa juga bermanfaat untuk teman-teman sekitar mungkin ya, untuk sharing-sharing juga seperti ini gitu. Jadi kuat bersama-sama gitu. Kalau sekarang kan udah zamannya orang-orang itu aware dengan kesehatan mental dan harapannya juga mungkin di Indonesia sendiri eh, banyak teman-teman yang mungkin sudah lebih bisa istilahnya memahami dirinya sendiri, kapan kiranya dia membutuhkan bantuan orang lain, kapan kiranya memang dia masih bisa nih menyelesaikan masalah secara sendiri, itu secara mandiri. Jadi memang tujuan kami sendiri mengadakan Healing Month kali ini memberdayakan teman-teman agar bisa lebih siap gitu ya menghadapi kalau tadi katanya Mas Iton dunia yang banyak apa hiruk pikuk ini ya permasalahannya itu ya gitu. Jadi nggak bergantung dengan profesional mungkin yang terbatas juga di Indonesia ini gitu. Jadi kita tetap bisa berdaya dan mengandalkan diri sendiri seperti itu. Nah, teman-teman, apakah ada lagi yang mau bertanya atau sekadar sharing-sharing? Jika tidak, teman-teman boleh dong membuka kameranya. Ya, boleh membawa buku atau hal yang digunakan untuk menulisnya juga. Kita mau sesi foto bersama. Oke, yang mau dibuka kameranya silahkan saya tunggu. Nggak usah ditunjukin tulisannya, bukunya aja juga nggak apa-apa. Takutnya rahasia ya, kebaca nanti tulisannya. Oke. Oke, terima kasih Mbak Selvi. Oke, kita tunggu dulu Mbak Cahyani. Oke. Mas Naufal. Oke, sip. Adakah lagi yang ingin membuka kamera? Oke, kita coba ya. Foto dulu. 3, 2, 1.
Oke, boleh ganti gaya. 3, 2, 1. Oke, terima kasih teman-teman telah hadir pada sesi pulih part pertama. Besok kita masih ada sesi terakhir terkait dengan mindfulness. Jadi teman-teman akan diajak untuk mengeksplorasi lebih dalam terkait diri sendiri dan sensasi tubuh yang kita rasakan. Mungkin tadi belum mendetail ya terkait sensasi tubuh, bagaimana kita body scanning dan lain-lain, merasakan dari ujung kepala sampai ujung kaki. Besok kita akan lebih menyadari lagi apa sih yang terjadi di dalam diri kita, seperti itu. Besok jangan lupa untuk hadir di sesi Healing Man yang terakhir di bulan Oktober ini. Jadi silahkan datang di sesi Zoom-nya, besok akan dikirimkan lagi menjelang acara dimulai. Segitu dulu aja dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.